Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Di rumah Bung Hatta, Syahir sudah menunggu di rumah Bung Hatta. Bung Hatta baru datang dari Saigon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, Jepang telah menyerah. Maka dari itu, saya dapat meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Belum bisa. Perlu dibicarakan dengan Bung Karno dulu. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI dulu, cuy. Di rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 21.00 waktu Indonesia Barat, datang Wikana dan Darwis ke rumah Bung Karno. Bung, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Tolong proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga, paling lambat besok tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gorok leher saya. Seretlah saya ke pojok itu. Sudahilah nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak dapat meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Mohatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Hoirul Saleh, dan Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Mohatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Singgih untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu, yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgih disertai pengemudi, sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Dr. Muwardi menuju ke rumah Mohatta. Bu, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi Bung Karno juga harus ikut. Siap. Kediaman Bung Karno. Keluarga Bung Karno baru saja makan sahur karena Bu, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di Rengas Dengklok, khususnya di rumah seorang Tionghoa, Chiao Kie Siong. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo.
dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar jam 8. Kami harus kembali ke Jakarta. Lalu mengundang para anggota kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan bekerja sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar sebelum tengah hari pasti sudah beres. Kalau tidak bisa bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok tanggal 17 Agustus jam 12 siang belum terjadi proklamasi, jaminannya saya. Sayalah yang mau tanggung jawab. Tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sodanko Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah, dan akhirnya Bung Karno, Bung Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya Guntur, dan bersama rombongan Soekarno berlangsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Di Jakarta, di kediaman Nishimura, penanggung jawab keamanan di Jakarta. Tuan Nishimura, kami meminta izin untuk melaksanakan rapat PPKI untuk melaksanakan perumusan kemerdekaan Indonesia. Oh, tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik kalau begitu. Kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab orang Indonesia, lepas campur tangan dari bangsa Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Mana kertas? Bagaimana kalimat pertama dalam piagam Jakarta? Kita agak lupa, kita tidak bawa dokumennya, tapi kira-kira begini isinya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner, perlu ditambah langkah-langkah yang mengenai pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang singkat-singkatnya. Pukul 4.00 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani 2 orang tokoh, yakni Soekarno dan Mohatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kediaman Bung Karno, Pegangsaan Timur nomor 56. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta.